Nah, di sini sudah saya siapkan data mengenai variabel motivasi dengan jumlah total data yaitu 20. Kemudian kita akan analisis untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Kita klik Start, kemudian Basic Statistik, kemudian kita pilih Normality Test. Setelah itu kita masukkan motivasi ke dalam kolom variabel. Kemudian kita pilih untuk test for normality-nya. Nanti kita akan uji satu-satu. Yang pertama yaitu Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita klik OK. Sehingga akan muncul output sebagai berikut. Di sini telah terlihat untuk tabel probability plot of motivasi. Di sini kita terlihat data menyebar searah dengan garis lurus. Untuk min-nya sebesar 78,25, untuk standar deviasinya sebesar 6,950. Kemudian diketahui untuk p-value lebih besar, hasilnya 0,150. Hal ini menunjukkan bahwa 0,05 lebih besar dari 0,150, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Kemudian kita uji untuk normalitas yang lain. Kita klik seperti tadi, yaitu Start, kemudian Basic Statistik, kita pilih Normality Test, kemudian ada Similar to Shapiro Wheel, kita pilih, kemudian klik OK. Nah, di sini data sudah muncul, terdapat output probability plot of motivasi dengan min 78,25, untuk standar deviasinya 6,950, untuk p-value lebih besar dari 0,100. Hal ini menyatakan bahwa 0,05 lebih besar dari 0,100, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Untuk uji tes normalitas yang lain, kita klik Start, kemudian Basic Statistik, kita pilih Normality Test. Setelah itu kita masukkan untuk tes for normality-nya pakai Anderson-Darling, kita klik OK. Kemudian di sini sudah muncul output probability plot of motivasi dengan min 78,25 dengan standar deviasi 6,950, didapat p-value 0,906, 0,05 lebih kecil dari 0,906, maka data distribusi normal untuk uji ini. Nah, setelah itu kita akan menganalisis data berdistribusi normal dengan menggunakan software RStudio. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk data motivasi, yaitu dengan jumlah total datanya 20. Kemudian kita blok. Setelah itu kita run, sehingga di sini akan muncul data. Kemudian untuk uji data berdistribusi normal, kita uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan sintak KS titik, kemudian tes. Setelah itu kita masukkan variabel motivasi, kemudian kita ketikkan ECDF, kita masukkan variabel motivasi. Setelah itu kita blok terlebih dahulu, klik run. Nah, di sini terdapat output yaitu berupa p-value-nya sama dengan 0,98833 dengan alternatif 2
dua side. Kemudian dari sini didapat bahwa 0,05 lebih kecil dari 0,9833 menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Setelah itu kita gunakan uji yang lain menggunakan Shapiro-test dengan mengetikkan sintak Shapiro-test. Kemudian kita masukkan variabel motivasi, kita blok, kemudian kita run, sehingga didapat untuk p-value-nya 0,8461 sehingga 0,05 lebih kecil dari 0,8461 sehingga data distribusi normal. Nah, di sini sudah saya siapkan berupa sintak untuk versi ini untuk mencari distribusi normal. Untuk title panelnya akan menampilkan uji normalitas data iris. Nah, untuk sidebar layoutnya dan panel inputnya nanti ada varchos. Untuk pemilihan variabel kita munculkan perintah variabel, kemudian kita pilih variabel, kemudian kita akan cek normalitasnya dengan pilihan yang akan ditampilkan untuk sepal length, sepal width, kemudian petal length, petal width. Nah, untuk mengecek data normalitasnya kita beri pilihan plot dan test. Kemudian untuk conditional panelnya, untuk memilih plot yang diinginkan kita beri pilihan histogram dan ggplot. Kemudian untuk main panel, jika conditional panel input norm choice maka akan menampilkan plot. Untuk tes yang akan keluar juga tes. Kemudian pada server dengan fungsi input dan output, apabila variabel reaktif dengan data iris yang diinputkan maka outputnya jadi myplot. Kemudian akan merender plot. Jika yang diinputkan histogram maka akan dikembalikan ke gambar histogram. Jika yang dipilih ggplot akan menampilkan ggplot juga. Nah, jika yang ditampilkan tes maka tes yang digunakan yaitu Shapiro-Wilk. Berikut kita blok terlebih dahulu, kemudian kita run. Setelah itu akan muncul output seperti ini. Nah, untuk mengecek normalitas iris data kita pilih variabel mana yang akan dicek untuk normalitasnya. Misalkan saya memilih sepal length. Kemudian bagaimana kamu akan mengecek data normalitasnya, kita pilih tes. Nah, di sini keluar p-value dari Shapiro-Wilk normality test dengan 0,001018. Di sini p-value apabila lebih dari 0,05 dinyatakan datanya berdistribusi normal. Nah, di sini p-value-nya 0,01018, maka di sini data berdistribusi normal. Kemudian saya ingin mengecek data normalitas menggunakan plot. Nah, di sini akan menampilkan histogram beserta frekuensi. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.